hari ini kita sedang diuji ya, dengan keadaan di mana hari ini ya, di mana-mana ramai adanya virus corona ya. Nah, kita sebagai orang beriman ini jangan terpengaruh oleh orang-orang yang tidak beriman ya. Kalau orang yang tidak beriman itu menyikapi hal ini tidak mengembalikannya kepada Allah ya, dia akan terus mencari cara tanpa mengingat kalau ini semua kehidupan ini ada yang mengaturnya. Kita sebagai orang beriman, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita senantiasa kembali kepada Allah, tidak menyalahkan orang lain, kembali kepada diri kita. Mungkin ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh diri kita. Kemudian kita itu mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian apa yang telah menjadi solusi-solusi kebaikan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kita jalankan. Bersedekah ya. Kemudian menjaga diri kita dengan beramal sholih ya. Nah, berhubungan dengan hal ini, satu waktu pernah terjadi wabah taun ya, namanya taun. Itu terjadi di satu daerah di antara Palestina dengan Yordania. Itu pernah terjadi sampai ribuan sahabat di waktu itu meninggal karena wabah itu ya. Maka menurut sumber yang bisa dipercaya, kurang lebih makam sahabat yang ada di Syam ada kurang lebih 36.000 sahabat yang meninggal di sana. Nah, jadi secara hakikat keimanan, pandangan hati kita itu harus memandang sebagaimana baginda Nabi SAW menyampaikan, la adwa wala tiyarata wala hammata wala sufara ya. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maknanya keyakinan kita jangan sampai terkecoh ya. Keimanan kita harus betul-betul meyakini bahwasanya penyakit, datangnya penyakit, hilangnya penyakit ada yang mengatur ya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keyakinan kita harus ditumbuhkan secara ikhtiar ya. Baginda Nabi juga memberikan satu konsep ya. Kalau kalian mendengar di satu tempat ada wabah, maka orang yang ada di tempat wabah itu jangan pergi dari tempat itu. Dan orang yang ada di luar tempat itu jangan datang ke tempat itu. Ini ikhtiar ya. Maknanya satu konsep yang diberikan oleh baginda Nabi SAW ya. Maka satu waktu Sayyidina Umar
beliau dari Madinah mau datang ke Syam. Nah, mau datang ke sana, kemudian apa? Di tengah jalan mendengar kalau wabah taun terjadi. Nah, akhirnya di waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak jadi datang ke tempat itu. Terus Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah, beliau itu yang berada ya, memimpin kaum muslimin di sana di Syam, mendengar hal ini beliau mengirim surat yang isinya, wahai Umar, apakah kamu akan lari dari takdir Allah? Gitu. Tapi cerdasnya sahabat itu luar biasa. Sayyidina Umar mengatakan lagi, menjawab, iya, aku lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Gitu. Ya. Maknanya beliau Sayyidina Umar menjalankan nasihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka penting kita untuk banyak berdoa kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan jangan pernah kemudian akhirnya terpengaruh, akhirnya ibadah kita ini ya, istilahnya itu kadang mengurang. Ya. Kita sibuk ya, misalkan hanya sekedar membincangkan masalah ini, ngomong ke sana ke sini, tapi kita ini kadang nggak pernah atau nggak mau berusaha memperbaiki diri kita, mengembalikan diri kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini satu kesempatan bagaimana kembali kepada Allah, mohon ampun, beristighfar, kemudian bersedekah, beramal soleh lain sebagainya. Insya Allah. Ya. Kalau orang beriman itu dalam setiap keadaan selalu beruntung. Kalau dapat kesenangan, dia bersyukur, maka jadi kebaikan. Kalau ada ujian, ada musibah, dia bersabar, maka itu juga satu kebaikan. Nggak ada ruginya orang beriman itu. Kalaulah ternyata misalkan ya, ada orang beriman, kemudian karena wabah ini kemudian dia meninggal, ya sudah meninggal. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah keimanannya, ya, amal solehnya, ya, sehingga akhirnya tetap saja dia dikatakan orang yang beruntung. Gitu. Jadi konsep kehidupan kita sebagai orang-orang beriman ini jangan sampai pola pikir kita ini mengikuti orang-orang yang tidak beriman. Kalau pola pikirnya orang-orang yang tidak beriman itu kan, sukses itu kalau hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, gitu. Tapi kalau orang beriman, sukses itu kalau setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun, kaya atau miskin, sehat atau sakit, lapang atau sempit, senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa beramal soleh. Ini konsep orang beriman. Ya. Nah, ini perlu kita pahami. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar segala musibah, wabah, ujian yang Allah berikan, kemudian juga kita kembalikan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjaga diri kita semua, keluarga kita,